Ini keren, desahnya dengan mata berbinar. Ia juga suka tempat tidur dengan selimut berbulu itu, meja rias kecil yang dihiasi banyak lampu, dan lemari putih di samping rak buku. Aku sebenarnya ingin membeli banyak boneka untukmu, tapi aku takut mereka kalah saing dengan Yemon, gumam sang CEO. Tidak usah, Tuan baik hati. Ini saja sudah lebih dari cukup. Terima kasih sudah menyiapkan kamar seindah ini untukku. Emily memeluk kaki Frank. Kara pun termenung. Ia yakin sang pria diam-diam percaya bahwa si kembar adalah darah dagingnya. Namun melihat keharuan di wajah Emily, ia sungguh tak berkutik. Tiba-tiba Frank meraih tangan Emily dan mengajaknya membuka lemari. Ternyata di dalamnya penuh dengan pakaian mungil. Selama tinggal di sini, kau boleh memakai semua ini. Emily tercengang, ia merasa seperti berada di pusat pembelanjaan. Bagaimana Mama membayarnya? Ini pasti sangat mahal. Kara diam-diam tertunduk dan menggaruk kuping. Ia sadar akan kekurangan sebagai seorang ibu. Hadiah dari Frank seolah menyindir, namun ia tidak mungkin melarang Emily menerimanya. Itu hak sang putri. Bagaimana dengan kamalku? Celetuk Lois yang tidak bisa lagi berpura-pura sabar. Frank tersenyum simpul. Mereka pun pindah ke kamar sebelah. Ketika pintu terbuka, mata Lois hampir melompat keluar dari rongganya. Dinding kamarnya berwarna biru dengan nuansa angkasa. Ada banyak planet dan roket di sana. Penataan ruang mirip dengan kamar Emily. Hanya saja rak di samping lemari tidak terisi buku saja, tetapi juga beragam mobil dan rubik. Bahkan di sudut ruang ada sebuah teropong yang mengarah keluar jendela. Wow, aku berani jamin Lois pasti betah di kamar ini. Emily tersenyum simpul. Ada lebih banyak mainan di kamar ini. Jujur, aku kurang tahu apa saja mainan perempuan. Kalau ada sesuatu yang kamu inginkan, jangan ragu untuk mengatakannya kepadaku, Tuan Putri. Tanpa terduga, Emily tertawa kecil. Aku tidak apa-apa. Dengan buku sebanyak itu, aku bisa bertahan 1 tahun. Apalagi ada pensil warnanya. Selang 1 anggukan, Frank menoleh ke arah Lois. Balita laki-laki itu masih tercengang. Bagaimana jagoan? Apa ada yang kurang? Lois mengulum senyum. Tidak, terima kasih Tuan Herbert. Sang CEO tak kuasa menahan tawa. Lois tidak memanggilnya Tuan galak lagi. Kara, bagaimana kalau kita memeriksa kamarmu sekarang? Sang wanita mengangguk lesu. Ia merasa dirinya payah dan tidak berani lagi membantah. Sekarang ia jadi berpikir, apakah ia egois menahan si kembar bersamanya dan menjauhkan mereka dari sang ayah? Tanpa dirinya, anak-anak mungkin saja bisa diterima oleh Rowan dan hidup lebih makmur. Kau suka dengan kamarmu? Kara mengerjap. Frank dan si kembar sedang menanti responnya. Meski ia tidak nyaman mendapat kamar di sebelah sang CEO, ia tetap mengangguk kecil. Mengira hubungan sang CEO dan ibunya sudah mengalami kemajuan. Emily cekikikan, sementara itu Lois celingak-celinguk. Lalu di mana kamar nenek? Di lantai bawah. Nenek kalian bilang ingin menghindari tangga. Emily mengangguk lambat. Itu memang lebih baik. Nenek sudah tua.
Lututnya harus lebih dijaga. Setelah tertawa kecil, Frank mengulurkan tangannya kepada si kembar. Sekarang, bagaimana kalau kita menemui nenek kalian? Dia sedang mempercantik perpustakaanku. Kau punya perpustakaan? Wajah Emily berseri-seri. Frank mengangguk. Setibanya di sana, ia dengan bangga memperlihatkan sebuah ruangan dengan dinding dipenuhi buku. Si kembar langsung terperangah, mata mereka ke sana kemari menjelajah. Ketika menemukan Susan dekat salah satu rak, senyum mereka melebar. Nenek, apakah nenek yang menata buku-buku ini? Susan menghampiri cucunya. Bukan, Emily. Nenek hanya memberi label saja dan memindahkan beberapa buku. Semuanya sudah tertata rapi sejak awal. Mulut Emily membulat. Apakah ada yang perlu kami bantu? Susan menggeleng. Sudah selesai. Bagaimana keadaan nenek? Apakah sudah sehat? Tanya Lois tak mau kalah perhatian. Sudah, Lois. Sambil mengelus pipi cucu laki-lakinya, ia menoleh ke sang putri. Kara menyadari tatapan itu. Aku baik-baik saja, Bu. Syukurlah. Susan tersenyum pahit. Kita beruntung. Tuan Herbert bersedia menampung kita sementara waktu. Saya justru senang bisa membantu kalian, Nyonya Martin. Sekarang, mumpung ini hari liburku, bagaimana kalau kita bermain sepeda? Lois dan Emily sontak bertatapan. Mata mereka berbinar, namun teringat akan tangan kiri sang balita yang terluka. Senyum mereka memudar. Kamu bermain sendiri saja, aku tidak apa-apa, ujar Lois lesu. Tapi tidak perlu kalau kamu hanya menonton. Khusus untuk Lois, aku sudah menyiapkan sesuatu. Frank tersenyum simpul. Si kembar mulai bertanya-tanya ketika mereka tiba di pekarangan belakang. Teriakan penuh kegembiraan langsung menggema. Lois seketika lupa dengan gengsinya terhadap sang CEO. Astaga, lihat ini Emily. Ini mobil mini keluaran terbaru. Aku pasti sangat keren saat menaikinya. Sepeda ini juga tidak kalah keren, Lois. Lihat, ada helm dan pelindung lutut di dalam keranjangnya. Dan pita ini, bukankah sangat cantik? Melihat kegembiraan si kembar Kara tersenyum kecil, Frank terlihat sangat tulus. Ia membantu Lois masuk ke mobil, lalu memakaikan atribut keselamatan untuk Emily. Bukankah laki-laki itu sangat baik? Kamu beruntung mengenalnya, Kara. Mendengar bisikan sang ibu, lengkung bibir Kara berubah arah. Dadanya sesak, ia tidak bisa membayangkan reaksi Susan jika mengetahui kebenaran. Laki-laki itulah yang telah merusak kehidupan mereka. Sepanjang hari itu, si kembar menghabiskan waktu dengan Frank. Bukan hanya bermain, mereka juga makan, mandi, bercengkerama, dan bahkan pergi tidur bersama. Mereka sudah seperti ayah dan anak yang sesungguhnya. Dosakah aku memisahkan mereka? Renung Kara sambil duduk di beranda belakang. Teh hangatnya sudah dingin, padahal belum sekalipun ia menyeruputnya. Tiba-tiba sebuah mantel diletakkan di pundaknya. Begitu menoleh ke belakang, ia mendapati senyum Frank yang hangat. Kenapa kau menyendiri di sini? Bibir Kara langsung mengerucut. Setelah mengembalikan pandangan ke arah taman, ia balas bertanya, apakah si kembar sudah tidur? Sudah.
Tanpa banyak suara, Frank menempati kursi di sampingnya. Tadi Emily tidak mau keluar dari kamar kakaknya. Dia mau ikut mendengar aku membaca buku untuk Lois. Padahal sebelumnya aku sudah menghabiskan satu buku dongeng di kamarnya. Kara melirik tipis. Sekarang mereka tidur bersama. Tidak. Aku memindahkan Emily setelah dia tertidur. Kara menyentak alis sambil memeluk diri sendiri. Ia menggerutu. Kau pasti senang. Kau sudah berhasil merebut perhatian anak-anakku. Alih-alih ciut, lengkung bibir Frank malah mengembang. Baru kali ini ia melihat sisi Kara yang kekanakan seperti itu. Aku berhasil merebut perhatian mereka. Sang wanita menarik nafas berat. Menurutmu, mereka bahkan tidak lagi mencariku. Sementara Frank mengulum senyum, Kara lanjut mengungkapkan unek-uneknya. Dan kurasa kau juga bangga. Kau berhasil membuktikan kalau uangmu berkuasa. Kau bisa memberikan mereka baju bagus, mainan mahal, semua hal yang diinginkan si kembar, barang-barang yang belum mampu kubeli. Kau pasti sangat puas. Dalam keheningan, Frank memperhatikan raut kusut sang sekretaris. Tidak ada rasa iri di balik kerutan itu, hanya sedih dan kecewa. Kau tahu, aku belajar banyak hari ini. Ternyata menjadi orang tua itu sangat sulit. Kara spontan memutar mata. Ia merasa sang CEO sedang mengoloknya. Namun sebelum ia sempat menimpali, Frank meraih tangannya. Karena itu aku kagum padamu. Kau sanggup membesarkan kedua anakmu seorang diri dengan sangat baik. Kara melirik curiga, namun menemukan ketulusan di wajah Frank. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak sendiri. Aku bersama ibuku. Tapi kau tetap hebat. Menghidupi dua anak kembar itu tidak mudah. Kau harus memberi mereka makan, pakaian, hiburan, pendidikan. Dan semua itu kau lakukan sambil bekerja. Tawa hambar lolos dari mulut Kara. Ia mencoba mengalihkan pandangan tetapi gagal. Mata abu-abu itu telah menghipnotisnya. Aku tahu maksudmu. Kau mau membandingkan apa yang sudah kuberikan selama bertahun-tahun dengan apa yang baru kau berikan dalam sehari, kan? Tidak, Kara. Frank menggeleng dengan suara lirih. Tidak ada satupun hal di dunia yang bisa menandingi kasih sayang seorang ibu. Kau sudah memberikan segalanya untuk anak-anakmu, meskipun kau bilang mereka bukan anak kandungmu. Keheningan menggantung sejenak. Kara mengerti makna penekanan di akhir pernyataan itu. Frank memaksakan dirinya untuk percaya bahwa ia percaya. Berkat kalian, aku sadar kalau harga itu hanyalah angka. Kau lihat sendiri, anak-anak tidak pernah mempermasalahkan baju ataupun mainan mereka. Itu karena mereka nyaman. Kamulah yang membuat hidup mereka nyaman. Air mata Kara menebal, desakan dalam dadanya pun semakin hebat. Tak ingin terbawa perasaan, ia pun mendengus cepat. Kau sedang mengangkatku setinggi mungkin untuk dijatuhkan di akhir, ha? Sama sekali tidak. Frank menepuk tangan yang berada di dalam genggamannya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Iya, barang-barang yang kuberikan memang lebih mahal. Tapi selama ini aku tidak ada untuk mereka. Kau yang selalu menemani mereka. Kara tertawa sinis sambil memandang ke arah lain. Ia menelan ludah. Mereka bukan anak-anakmu.
kau tidak perlu ada untuk mereka. Iya, memang mereka punya ibu yang hebat, jadi mereka pasti baik-baik saja. Lihatlah, mereka begitu cerdas dan sangat dewasa untuk anak seusia mereka. Kau sukses dalam mendidik mereka, Kara. Sang wanita akhirnya tertunduk dan menggigit bibir. Hatinya terasa ringan mendengar pengakuan itu, tetapi ia tidak mau terbang. Ia takut sakit saat terjatuh. Jadi, apa rahasiamu bisa sehebat itu, Kara? Aku perlu belajar darimu. Aku juga mau menjadi orang tua yang baik untuk anak-anakku. Tawa Kara sontak terlepas sambil melirik ia berbisik. Itu pernyataan serius? Iya. Frank mengangguk dalam. Jadi, bagaimana? Apa trikmu dalam membesarkan anak-anakmu? Senyum Kara kembali terkulum. Tatapannya kini jauh lebih teduh. Tidak ada trik. Aku hanya ingin mereka hidup dengan baik. Bukankah semua orang tua berpikir begitu? Tiba-tiba Frank melepas tangan Kara dan melempar pandang ke arah taman. Tidak semua. Beberapa orang menginginkan anaknya menjadi yang terbaik versi mereka. Alih-alih memikirkan kebahagiaan anak, mereka malah mementingkan gengsi dan ego. Kara bisa melihat luka dalam tatapan itu. Merasa bersalah, ia pun mengerucutkan bibir. Omong-omong, aku belum sempat berterima kasih padamu. Alis sang pria seketika mengerut. Berterima kasih? Kara tersipu malu. Kamu sudah menyelamatkan aku dan si kembar dari Roland. Kamu sudah memperhatikan kesehatan ibuku. Kamu juga menawarkan rumahmu untuk kami berteduh. Selang satu tarikan nafas, ia menatap bosnya dengan sungguh-sungguh. Atas kebaikanmu, terima kasih Tuan Muda Herber. Frank tertegun sejenak, alisnya meninggi sama seperti sudut bibirnya yang tertarik pipi. Saat kesadarannya kembali, desah tawanya memesah keheningan. Tak kusangka, satu ucapan terima kasih bisa menjadi sangat berarti. Ia meraih tangan sang sekretaris lalu memberikan kecupan manis. Terima kasih, Kara. Aku tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sederhana ini kalau bukan karenamu. Kara diam-diam merasa tersanjung, tetapi ia menutupinya dengan dengusan. Hentikan itu, Frank. Gombalanmu tidak mempan untukku. Setidaknya aku mencoba. Apapun rela kulakukan demi calon istriku. Kara sontak menarik tangannya dari genggaman sang pria. Candaanmu tidak lucu. Aku tidak bercanda. Aku memang serius ingin menikahimu. Seminggu lagi, orang gila pun tidak akan percaya. Kara menggeleng sambil berdejak. Baiklah, kau tunggu saja. Aku akan langsung memberikan bukti. Kara spontan membawa kepalanya mundur. Jangan main-main, Frank. Aku menentang poligami dan aku tidak mau jadi pelakor. Sang pria meringis panjang. Mau bagaimana lagi? Kau terlanjur menjadi pelakor. Kau sudah merebut hatiku sejak pertemuan pertama kita. Kara berdejak. Sudahlah, aku malas mendengar bualanmu. Ia hendak beranjak pergi, namun baru saja ia berdiri, Frank telah menarik pinggangnya. Itu bukan bualan. Aku memang tidak tahu cara menyingkirkan dirimu dari hati dan pikiranku. Tatapanmu, aroma tubuhmu, desah nafasmu, semuanya telah melekat dalam ingatanku. Oke, kakak semuanya, untuk hari ini sekian dulu.
Terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mengikuti cerita yang saya bacakan. Dan terima kasih atas semua supportnya. Kita jumpa lagi di hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.